Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang untuk sahabat-sahabat TKI. Selamat siang untuk warga Indonesia. Selamat siang untuk para YouTuber. Kali ini saya ingin menyoroti berita dari Kumparan ya, yang dimana di situ isinya Ibu Sri Menku, Menteri Keuangan Sri Mulyani, itu mengingatkan kita untuk tidak bayar pajak ya. Mengingatkan kita untuk bayar pajak. Namun itu bagus lah. Itu bagus untuk rajin, dan Ibu Sri Mulyani ini memang rajin. Tapi di belakang ini nanti saya ada ingin menanyakan tentang pajak motor di Indonesia. Itu besar loh Bu, pajak motor di Indonesia. Dan saya melihat jalannya, kalau dilihat dengan bayaran pajak motor itu, saya bukan ahli matematika di sini Bu. Saya juga bukan ahli ekonomi. Saya hanya TKI di Malaysia ini. Cuman saya miris ketika membandingkan jalan-jalan yang di Indonesia itu dengan jalan-jalan yang ada di Malaysia ini. Saya miris sekali. Kalau saya pulang ke Indonesia, saya sangat sedih, jujur sedih. Kadang-kadang mangkel ada. Jalanan di Indonesia begitu sesak, begitu buruk, lobang di sana sini. Baik, kita langsung masuk apa yang diinginkan oleh Ibu Sri Mulyani. Warga yang mempunyai sumber pendapatan harus bayar pajak. Saya setuju itu. Termasuk yang penghasilannya dari industri digital. Oke, saya setuju. Seperti para YouTuber pun diimbau bayar pajak. Saya juga YouTuber, tapi nanti mungkin YouTuber seperti apa yang harus bayar pajak, itu harus ada kejelasan juga. Di sini saya YouTuber pemula. Dalam 1.000 iklan yang masuk ke YouTuber saya, itu hanya Rp8.000. Itu perkiraan ya, dibayar oleh YouTube ke saya. Mungkin lah itu ya. Saya pun kurang pasti juga. Saya pemula, saya belum pernah terima gaji di sini. Tapi nggak apa-apa, ini bagus untuk Ibu yang sudah mengingatkan kita semua untuk selalu taat bayar pajak. Nanti kalau sudah besar bekerja, peduli dengan bayar pajak. Kalau bisa bekerja, bahkan nggak usah besar, sekarang anak kecil sudah bisa jadi bintang, dapat pendapatan dari YouTube. Itu juga jangan lupa tetap bayar pajak, pasti Bu. Tapi nanti Ibu terangkan ya berapa nominalnya yang harus diperoleh dari YouTuber itu yang wajib bayar pajak. Kalau saya hanya dapat yang segini nih Bu, belum dapat gaji, harus bayar pajak, susah Bu. Penerimaan pajak dari para YouTuber juga tercatat. Dalam pos pajak penghasilan PPH orang pribadi OP, berdasarkan data Kemenlu realisasi PPH OP Januari sampai Oktober 2020 sebesar 10 triliun. Oke. Jumlah itu tumbuh 1,18% dibanding periode yang sama tahun lalu. Pendapatan negara yang didapatkan dari pajak akan digunakan untuk kepentingan orang banyak. Saya setuju itu. Di antaranya untuk membangun fasilitas umum serta untuk membantu masyarakat. Untuk apa sih bayar pajak?
untuk negara kita, bukan untuk Sri Mulyani. Nah, ini ya, kalau dikatakan seperti ini kadang-kadang kita semacam terlalu tajam juga gitu loh ngomongnya, agak sensitif. Untuk bayar sekolah, membangun jalan, listrik, telepon, internet butuh pembiayaan luar biasa. Oke, itu videonya dari Ibu Sri Mulyani yang sudah selalu dan rajin memang mengingatkan kita. Saya juga melihat Ibu Sri Mulyani itu juga rajin lah untuk bekerja untuk negara kita. Banyak mungkin beliau yang sudah bantu kepada negara Indonesia ini. Tapi ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait perpajakan ini, karena sampai saat ini mungkin kita juga perlu transparansi dari negara Indonesia. Satu contoh ini, pajak motor di Indonesia. Ini kan pajak motor di Indonesia itu kan mahal sekali. 2% dari harga itu. Itu saya bilang mahal karena saya tahu pajak motor di Malaysia ini. Motor 150 cc itu hanya di Semenanjung Malaysia itu free, nggak ada bayaran. Hanya bayar 2 ringgit itu untuk biaya administrasi untuk pencetakan itu. Tapi di Indonesia motor 150 cc itu saya contohkan, kalau motor saya di sini itu motor Vario 150 cc itu free, nggak bayar, cuman bayar 2 ringgit. Itu Bu, kalau dirupiahkan sekitar 6.000 rupiah. Itu lebih, saya rasa seperti teh botol lah Bu, itu harganya. Pajak motor di sini seperti teh botol. Saya tidak mempermasalahkan itu sebenarnya. Tapi uang yang begitu besar dari motor saja ini, coba ya saya hitung di sini. Untuk motor Yamaha NMAX itu 150 cc juga, itu pajaknya 478.000. Satu Indonesia, saya baca di sini, ini di 100kpj.com. Mudah-mudahan informasi dari 100kpj.com ini mudah-mudahan benar. Katanya dia ngambil dari data BPS ya. Ini saya bacakan di sini, berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik atau BPS, dikutip Kamis 23 Januari 2020 hingga hujung bulan 2018 yang lalu, jumlah sepeda motor di tanah air mencapai 137,7 juta unit. Itu per 2018 ya. Sedangkan data AISI mencatat pada 2019 ada 6,05 juta unit. 6,05 juta unit kuda besi terjual ke konsumen. Artinya secara keseluruhan sampai 2019 yang lalu sampai saat ini ada sekitar 143,75 juta motor yang berada di Indonesia. Ini tiap tahun bayar pajak, Bu ya. Ini tiap tahun bayar pajak. Kalau bayar pajaknya dikira itu purata, satu motor ambil yang 150 tadi, 478.000 untuk harga ini ya, 150 cc. Kira purata di situlah. Purata rata-rata harga di situ ya, di motor 150 cc. Itu harga pajaknya 478.000 dikali 143,75 juta.
itu hasilnya 60,7 triliun. 68,7 triliun per tahun. Saya ingin tahu di sini, mungkin semua sebenarnya ingin tahu ya. Mungkin semuanya, saya rasa semua orang pengen tahu ya, sebagai rakyat Indonesia. Itu uang dari pajak motor ini digunakan untuk apa saja? Jangan ibu hanya rajin mengingatkan bayar pajak, tapi transparansinya nggak ada transparansi juga di situ. Kalau bagi saya ya, orang awam ini sepatutnya pajak motor itu, pajak kendaraan itu ya digunakan untuk bangun jalan kan. Tapi mungkin ada kepentingan lain yang mendesak apa nggak tahulah. Tapi ini besar sekali. Dan saya lihat di situ di jalanan di Indonesia itu begitu rusak, begitu sempit. Jalan provinsi aja. Jalan provinsi, nanti saya contohkan, saya buat videonya di lain video lah. Itu. Saya buat perbandingan jalan-jalan di Malaysia dengan di Indonesia. Begitu, kenapa saya begitu miris lihat jalan di Indonesia. Itu ya, kalau ada yang tahu, meskipun bukan Ibu Sri Mulyani yang menjawab ini, siapapun boleh jawab, bisa di kolom komentar, bisa juga buat video jawaban, bisa. Ini supaya kita semua yang merasa rakyat Indonesia menjadi jelas uang itu kemana aja larinya gitu. Pajak dari mobil, belum lagi mobil mewah. Itu sangat jauh berbeda sekali. Seperti langit dan bumi. Saya sudah buat videonya itu, langit dan bumi, perpajakan antara Indonesia dengan Malaysia tentang mobil. Gitu ya. Itu saja video kali ini. Mudah-mudahan ada pihak yang mendengar ini. Dan semoga video ini menjadi masukan. Dan mudah-mudahan nantinya ada pencerahan kepada saya sendiri, kepada semua rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.